Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang kami muliakan segenap Dewan Pembina Madrasah Virtual Al-Kimiyah, bil khusus Romo Ki Haji Miftahul Akhyar selaku Dewan Pembina Utama Madrasah Virtual Al-Kimiyah, Dr. Agus Haji Karomi selaku Direktur Madrasah Virtual Al-Kimiyah, dan seluruh pemirsa pengajian Kitab Wasoya sore hari ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan siha wal afiat, dan mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi ketetapan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawatullah wassalamu mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Mudah-mudahan kita termasuk umat-umat istimewa, umat-umat pilihan yang masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa dihisab oleh Allah karena ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa pengajian Kitab Wasoya sore hari ini, marilah kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan hidayah ma'unah dari Allah, sehingga seluruh apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling khusus ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihata wa sunan la hadrati habibina wa syafi'ina qurrata ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi ajma'in wa tabi'i tabi'ina wa bisanin yaumiddin wa husna hadrati Syekh Abdul Qadir Jilani wa husna hadrati masyaykhina wa ustadina wa ustadina wa madhaibil arba'suna wa lisangum bi khali bangkalan wa husna hadrati muassis nahdlatul ulama hadrati Syekh Bayi Hashim As'ari Bayi wa hasbullah Bayi bisi Syamsuri Bayi wa lima usuli ma furu mazwaji maduriyatu wa mantasaba ilayhim wa husna hadrati muallif hadal kitab wasoyah Syekh Muhammad Syakir Al-Askandari wa ali wa usuli wa furu wa duriyatu wa mantasaba ilayhi wa husna hadrati jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min ummati sayyidina Muhammad ajarahumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran yang ke-16 mengenai masalah ghibah, namimah, hikdu, hasud, takabur, dan juga ghurur. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 37. Ya bunayya, he anak cili ingsun, kun ono hasira iku salimas sadri, wong kang selamat atine, min hubbil ada saking demen ngelaraaken, ya tawaddat mongko demen ilaika marang sira, sapa annasu menungso, wa yuhibbuka lan demeno sira, wa yuhibbuka lan demen sapa annas ing sira, wa yuhibbuka lan demen sapa annas ing sira. Ya bunayya kun salimas sadri min hubbil adha, yatawaddad ilaika annasu wa yuhibbuka. Hei anakku, jadilah orang yang hatinya selamat, yang hatinya bersih, min hubbil adha, dari keinginan
untuk menyakiti. Yatawaddad ilaikan nasu wa yuhibbuka. Maka semua orang akan menyukai dan menyayangi dirimu. Kemarin kita membahas masalah sifat dengki dan dendam. Maka orang yang tidak mempunyai sifat dengki dan dendam, jalan satu-satunya adalah menjadikan diri kita orang yang hati kita menjadi orang yang bersih hati. Yang kemarin dikatakan cara membersihkan hati kita adalah dengan cara kita gampang memaafkan kepada orang lain sebelum orang itu minta maaf kepada diri kita. Ketika orang berbuat jelek kepada kita, kita memaafkannya tanpa menunggu terlebih dahulu orang itu minta maaf kepada diri kita. Maka kalau kita itu bersih hati kita dari keinginan-keinginan untuk menyakitinya, untuk balas dendam, untuk berbuat balik apa yang dilakukan orang itu terhadap diri kita. Apa yang efek positifnya? Maka akan semua orang akan senang dengan diri kita. Semua orang akan menyayangi kita. Ya Allah, begitu hebatnya akhlaknya si Fulan. Bayangkan, dia difitnah seperti itu. Bayangkan, dia dihasut oleh temannya sendiri. Tapi dia tidak pernah merasa sakit hati. Tidak pernah dia ini merasa ingin balas dendam kepadanya. Pernah saya bertanya, kamu kok dibenci oleh temanmu sendiri, dihasut oleh temanmu sendiri, difitnah oleh temanmu sendiri. Kok kamu kok gak marah? Kamu kok gak membalasnya? Padahal kamu mampu untuk membalasnya. Ah, ngapain? Sudah saya maafkan kok. Tidak usah. Maka kalau kita bisa bersikap seperti itu, orang akan takjub kepada diri kita. Ketakjubannya akan dimunculkan dengan malah senang dengan kita. Masya Allah, hebat ya. Saya suka dengan akhlaknya, menjadi orang yang gampang memaafkan orang lain, walaupun toh orang itu belum meminta maaf kepada dirinya. Akhirnya kita disayangi oleh orang-orang di sekitar kita. Ya, sebagaimana kita contohkan kemarin bahwa sejarah membuktikan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam begitu banyak orang yang mencintainya, begitu banyak orang yang menyayanginya. Orang mencintai Rasulullah, orang yang menyayangi Rasulullah bukan karena ketampanannya. Orang menyayangi Rasulullah, mencintai Rasulullah bukan karena kegagahannya. Orang mencintai Rasulullah dan menyayangi Rasulullah bukan karena nasabnya Rasulullah. Tapi semua orang yang mencintai Rasulullah, semua orang yang menyayangi Rasulullah pun bukan karena jabatannya, apalagi kekayaannya. Yang kita tahu Rasulullah menjadi contoh, menjadi orang yang miskin. Bukan berarti Rasulullah adalah orang yang miskin. Tapi sebaliknya adalah Rasulullah meminta menjadi orang yang miskin. Berbeda dengan kita. Kita orang miskin tapi minta menjadi orang yang kaya. Tapi Rasulullah tidak menginginkan menjadi orang yang kaya harta. Walaupun toh itu sangat mudah untuk menjadikan Rasulullah menjadi orang yang kaya. Semua orang yang mencintai Rasulullah, semua orang yang menyayangi Rasulullah, ternyata karena akhlak beliau. Yang salah satunya adalah beliau hatinya sangat bersih. Siapapun yang memusuhi Rasulullah, Rasulullah tidak pernah sedikit pun terbersih di dalam hatinya untuk membalasnya. Sedikit pun di dalam hatinya untuk balas dendam. Walaupun toh itu sangat-sangat mudah untuk melakukannya. Bagaimana tidak? Rasulullah manusia istimewa. Asisten pribadinya adalah malaikat Jibril. Mana ada manusia
yang seistimewa Rasulullah, punya asisten pribadi, malaikat, pimpinan malaikat Jibril. Yang itu adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak dilakukan. Kita tahu bagaimana satu waktu malaikat menawarkan bagaimana kalau umatnya Rasulullah itu dihancurkan, malah malaikat akan sanggup untuk melakukannya. Ya Allah, ya Rasul, minta kepada Allah supaya umat engkau yang kurang ajar aku hancurkan. Tapi Rasulullah tidak. Jangan. Karena mereka tidak tahu. Karena mereka orang yang tidak tahu. Andai kata mereka tahu, tidak mungkin melakukannya. Tidak mungkin berbuat jelek seperti itu. Tidak mungkin berbuat kurang ajar seperti itu kepada diriku. Begitu hebatnya Rasulullah. Tapi kita sebagai umatnya, begitu sombongnya. Mentang-mentang kita punya masa, disenggol sedikit, marahnya bukan main. Membalas dengan pasukan kita. Ketika kita menjadi orang yang sakti, disenggol sedikit, kita mentang-mentang orang sakti. Kita dalam kehidupan sehari-hari rasa-rasanya kok sulit mencontoh akhlak Rasulullah yang mungkin kelihatan sepele tapi sulit untuk kita lakukan. Bersih hatinya, gampang memaafkan orang lain, sehingga pada akhirnya kita ini dicintai dan disayangi oleh orang-orang di sekitar kita karena kebersihan hati kita. Kemudian yang selanjutnya, ya bunayya, he anak cilik ingsun, al-hiqdu utawi unek-unek Allah, wal hasadu lan derengki, iku khuluqani pakerti loro, khabithani kang jember karone, la yadurru kang ora bahayani apa khuluqani, illa sahibahuma angin ing wong kang anduweni khuluqani. Falal hasadu mongko ora ono hasud, iku yang kulu ngalih opo al hasad, ilaika marang siro, nikmataman ing nikmate wong hasad taha, kang derengki siro ing man. Walal hikdulan ora ono utawi unek-unek Allah, iku bidorin kang melarati man ing wong, atmarta kang nyimpen siro lahu kronoman, asua ing Allah, illa ayyasha'a angin yento ngersaaken sapa Allah Gusti Allah. Walakin nakalan tetapi ne siro iku idza kunta ing dalem nalikane ana sira iku hasu dan ake drengkine, haku dan tur ake unek-unek olone, yaltahibu mongko dadi mulat-mulat apa qalbuka ati sira minal ghaidi saking muring-muring, minal ghaidi saking muring-muring, lailaka ing dalem wengi sira, wanaharoka lan raino sira. Ya bunayya wal alhiqdu wal hasadu khuluqani khabithani, la yadurrani illa sahibahuma. Hai anakku, dendam dan dengki adalah dua perilaku yang tercela, dua perilaku yang jelek. Yang kedua, perilaku itu tidak akan membahayakan atau tidak akan berakibat buruk terkecuali terhadap orang yang punya perilaku tersebut. Jadi di sini diterangkan bahwasanya sifat dendam dan dengki itu efeknya tidak kepada orang lain, tapi malah sebaliknya efek negatifnya kembali kepada orang yang punya sifat tersebut. Orang yang punya sifat dendam, maka akibat buruknya juga kepada dirinya sendiri. Orang yang punya sifat dengki, juga seperti itu, sifat efek negatifnya juga kembali kepada dirinya.
Yang tadi dikatakan di atas, minimal orang tidak akan respect kepada dirinya. Tidak akan suka kepada orang yang punya sifat pendendam dan dengki. Orang tidak akan malah menyayangi kita dengan kita punya sifat dendam atau dengki, sifat dengki. Maka dikatakan di sini kemudian fala hasada yang kulu ilaika nikmatan min hasad tahu walal khiddu bidorin min atmartalahu su'a illa ayyasha Allah. Maka dengki itu sama sekali tidak akan membuat nikmat seseorang berpindah kepada dirimu, berpindah tangan kepada dirimu. Dendam juga tidak akan membawa petaka terhadap orang-orang yang kamu dendami, terkecuali illa ayyasha Allah, terkecuali apabila Allah menghendakinya. Diteruskan di sini bahwa kalau kita punya sifat hasud, punya sifat dendam, maka dikatakan kalau kita punya sifat hasud, al-hasadu, fala hasada yang kulu ilaika nikmatan min hasad tahu. Kita punya sifat hasud kepada orang lain. Kita punya sifat dengki kepada orang lain. Tidak akan mengakibatkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang lain itu berpindah tangan kepada dirimu. Tidak. Maka tidak ada gunanya kalau kita punya sifat dengki atau hasud kepada orang lain karena orang lain itu diberi kenikmatan oleh Allah. Rugi kita. Apa dengan kita hasud kepada orang lain sehingga kenikmatan yang seharusnya diberikan kepada si fulan tidak jadi diberikan sehingga beralih kepada diri kita? Tidak mungkin. Terkecuali kalau Allah itu menghendakinya. Satu contoh ketika orang itu punya sepeda motor baru, kemudian kita hasut, kita dengki, akhirnya tidak jadi bisa membeli sepeda motor baru, kemudian berpindah tangan kepada kita kenikmatan itu. Iya kalau di sinetron, iya kalau di film, kalau di kehidupan nyata, tidak mungkin dengan kita dengki sehingga nikmat orang lain berpindah tangan kepada diri kita. Artinya apa? Tidak ada manfaatnya kita dengki kepada orang lain. Malah sebaliknya kita harus bersyukur. Alhamdulillah si fulan sudah diberi nikmat oleh Allah. Yang sebetulnya saya menginginkan seperti itu, ternyata si fulan yang terlebih dahulu diberi kenikmatan oleh Allah. Harus kita syukuri. Harus kita senang dengan kenikmatan yang diberikan kepada orang lain. Yang nikmat itu dari Allah. Dan juga ketika kita punya dendam, tidak bakalan karena kedendaman kita kepada orang lain, sehingga orang lain yang kita dendami itu akan menjadikan petaka. Satu contoh kita dendam kepada orang lain, kita mangkel kepada orang lain, sehingga satu waktu ternyata dia akan mendapatkan petaka karena kita punya dendam kepada dirinya. Enggak. Semuanya itu kembali kepada Allah, illa ayyasha Allah. Semuanya adalah atas kehendak Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak mungkin terjadi. Bukan kehendak kita, bukan karena rasa dendam kita, bukan karena dendam kita kok ternyata si fulan mengalami musibah, kemudian kita mengklaim, wah itu rasain, itu gara-gara saya dendam kepada dirimu sehingga kamu mendapatkan petaka. Tidak. Kalau kenyataannya kalau orang itu memang mendapatkan petaka, itu bukan karena rasa dendam kita, itu semata-mata karena kehendak Allah. Oleh karena itulah kita harus berhati-hati. Walakinnaka idza kunta hasudan haqudan yakadu yaltahibu qalbaka minal ghidi naharok lailaka wa naharoka. Akan tetapi kalau kita menjadi seorang pendengki,
kamu menjadi seorang pendengki dan pendendam, maka yaltahibu qalbuka minal ghaidi lailaka wa naharaka. Maka hatimu baik malam hari maupun siang hari akan terbakar oleh api kemarahan. Ketika kita punya sifat dengki, sifat dendam, maka hidup kita tidak akan nyaman. Hati kita akan terbakar dengan sifat kemarahan, sehingga tidur rasanya tidak nyenyak. Ketika keluar rumah melihat orang lain mendapatkan kenikmatan, kita susah, kita dengki. Maka hidup rasanya sangat sempit karena terbungkus dengan api kemarahan. Pasti orang yang punya dengki, orang yang punya iri dengki, punya sifat hasut atau dengki, itu pasti di dalam dirinya ada kemarahan. Apalagi ketika orang itu punya sifat dendam di dalam dirinya, pasti di dalam hatinya punya sifat kemarahan. Kita bisa membayangkan kalau kita marah, kita tidak bisa tidur dengan nyenyak. Kita ketika kumpul dengan orang lain, bergaul dengan orang lain, rasa-rasanya emosi aja munculnya. Ketika kita punya kedengkian kepada orang lain, juga tidak bisa tidur karena ingin marah. Harusnya saya yang punya, yang merasakan kenikmatan itu. Kenapa dia? Kenapa dia? Kenapa dia? Kurang apa ini saya? Sehingga mengukur dirinya lebih istimewa dari orang lain yang diberi kenikmatan oleh Allah. Tidak bisa tidur lagi. Ketika keluar rumah melihat orang yang kita hasuti, menikmati kenikmatannya, muncul rasa marah lagi di dalam hati kita. Maka tidak ada kenyamanan di dalam kehidupan. Maka dari itulah kita harus berusaha menghilangkan sifat hasud, menghilangkan sifat dengki di dalam diri kita. Ya bunayya, hi anak cilik ingsun ida an'ama ing dalam nalikane paring nikmat sapa Allah Gusti Allah. Alaika ing atase sira, alaika ing atase sira binikmatin kelawan nikmat. Fashkurhu mongko syukura sira ing Allah. Wala tatakabbar lan aja gumedhi sira. Ala khalqi ing atase makhluke Allah. Fa innal ladzi mongko temen satune zat wahabaka kang paring sapa alladzi ing sira hadhi nikmata ing iki nikmat iku qadirun kuwasa ala salbiha ing atase dedel hadhi nikmah mingka saking sira. Wa innal ladzi lan temen satune zat harama kang ngaling-ngalingi apa sapa alladzi ghairaka ing liyane sira iku qadirun kuwasa ala i'taihi ing atase paring ing ghair di fama ing tikelane barang atau kakang paring sapa alladzi ing sira ing mah atau kakang paring sapa alladzi ing sira ing mah. Fala tata'arrad mongko aja mentokaken sira li ghadabillahi marang bendune Allah taala hale maha luhur sapa Allah. Ditakaburi kelawan gumedhe ala khalqihi ing atase makhluke Allah. Fa innallaha mongko temen setuhune Allah iku la yuhibbu ora demen sapa Allah al mutakabbirina ing pira-pira wong kang gumedhe kabeh. Kemudian dilanjutkan ya bunayya idza an amallahu alaika binikmatin fashkurhu wala tatakabbar ala khalqihi. Hai anakku, ketika Allah memberikan kenikmatan, memberikan suatu kenikmatan kepada dirimu,
maka bersyukurlah kamu kepada Allah. Jangan sombong, jangan takabur terhadap makhluknya Allah. Maka ketika kita diberi kenikmatan oleh Allah, kita harus bersyukur. Bersyukurlah, berterima kasihlah kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah Engkau beri kenikmatan kepadaku. Mungkin secara materi, aku adalah termasuk orang yang tidak punya materi. Tapi aku bersyukur, alhamdulillah ya Allah, masih Engkau berikan aku kesehatan ya Allah. Maka kesehatan adalah lebih mahal dari bentuk uang, materi, dan lain sebagainya. Ketika kita diberi suatu kenikmatan yang mungkin kenikmatan itu tidak diberikan kepada orang lain, kepada makhluk yang lain, maka juga kita jangan sombong, jangan takabur, jangan kita tonjolkan kenikmatan itu. Jangan satu contoh, kita punya materi banyak, kita tonjolkan, kita sombongkan, kita tunjukkan kalau kita ini adalah orang yang kaya. Maka tidak semestinya kita lakukan seperti itu. Fa innal ladzi wahabaka hadhi ni'mata qadirun ala salbiha minka. Maka sesungguhnya sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, zat yang pemberi nikmat, itu adalah maha mampu, berkuasa untuk merusaknya atau mencabutnya kembali dari dirimu. Wa innal ladzi harama ghairaka qadirun ala ittaihi fama atoka. Dan zat yang menahan nikmat terhadap orang lain itu berkuasa untuk memberinya berlipat ganda karunia yang telah Allah berikan kepadamu. Maka apa yang perlu kita sombongkan ketika kita mendapatkan kenikmatan selain kita bersyukur kepada Allah? Karena kenikmatan itu adalah titipan dari Allah. Sewaktu-waktu Allah sangat berkuasa, sangat mampu untuk menarik kembali kenikmatan itu dari diri kita. Kita tidak akan bisa punya kekuasaan, kemampuan untuk mempertahankan kenikmatan tersebut. Karena pada hakikatnya kenikmatan itu adalah titipan dari Allah, bukan hak milik kita. Maka sewaktu-waktu ketika kenikmatan itu diambil oleh Allah, maha mampu Allah, sangat mungkin. Dan ketika kenikmatan itu diambil oleh Allah terhadap diri kita, kemudian diberikan oleh orang lain, dan ketika diberikan kepada orang lain itu, ternyata dilipat gandakan kenikmatannya itu lebih nikmat daripada apa yang pernah kita rasakan. Allah pun mampu. Maka intinya bahwa tidak ada gunanya kita sombong. Tidak ada gunanya kita takabur. Kita punya materi, kita harus mensyukuri. Kita menjadi orang yang punya ilmu banyak, kita harus mensyukuri. Jangan malah kita itu meremehkan orang lain, menghina orang lain, merasa orang lain bodoh, merasa orang lain miskin. Kita orang kaya, kamu orang miskin. Kita orang kaya, kamu orang fakir. Kita orang pintar, kita orang berilmu, kamu orang bodoh. Itu semuanya titipan. Sangat mudah Allah mengambil dari diri kita. Dan ketika mengambil dari diri kita, kemudian andai kata Allah memberikan kepada orang lain, dan diberi lebih banyak. Dan itu pun sangat mampu karena Allah sangat berkuasa. Allah maha berkuasa. Maka intinya, dikatakan kemudian, fala tata'arrad li ghadabillahi ta'ala bitakaburi ala khalqihi. Maka jangan mengakibatkan Allah murka sebab kesombongan dirimu terhadap makhluk yang lain. Fa innallaha la yuhibbul mutakabbirin, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Maka jangan mengakibatkan orang murka. Jangan mengakibatkan Allah marah kepada diri kita karena kesombongan kita ketika kita diberi kenikmatan. Ketika kita diberi kenikmatan,
kalau kita bisa bahasakan secara manusia, nih aku beri kamu, aku titip hartaku kepada dirimu. Allah mengatakan satu contoh seperti itu. Ini, aku berikan, aku titip harta kepada dirimu. Kamu alokasikan semaksimal mungkin. Titip, itu bukan milikmu. Maka ketika kita dititipi, maka kita jaga semaksimal mungkin, berusaha semaksimal mungkin. Sebagaimana ketika kita jaga, kemudian kita diambil oleh orang yang berhak, maka kita tidak bisa protes. Sebagaimana tukang parkir seperti itu. Ketika dititipi kendaraan bermotor, dia tidak pernah sombong. Walaupun toh kendaraannya begitu banyak di parkiran, dia merasa miskin. Dia merasa tidak memiliki. Kenapa? Dia tidak sombong karena merasa tidak memiliki. Orang yang gampang sombong itu karena merasa memiliki. Tapi orang tukang parkir tidak punya kesombongan karena merasa itu bukan miliknya, titipan. Sehingga dia hanya disuruh untuk menjaganya. Satu waktu diambil oleh pemiliknya, dia tidak pernah protes. Dia tidak pernah susah. Karena apa? Dia merasa itu bukan miliknya. Maka dalam kehidupan seperti itu, ketika kita diberi materi yang bergelimang, maka kalau dia merasa itu hanya titipan, maka tidak mungkin ada sifat sombong di dalam dirinya. Maka ketika orang itu materinya diambil oleh Allah, maka jelas tidak susah karena dia tahu bahwasanya itu adalah yang mengambil adalah Maha Pemilik. Tapi penggambaran itibar yang seperti ini tukang parkir dengan realitanya, kehidupan sehari-hari bertolak belakang. Tidak mudah untuk mempraktekkannya. Maka minimal kita bersyukur. Minimal kita tidak gampang takabur kepada orang lain. Kemudian kita lanjutkan, ya bunayahi anak cilik ingsun layah milan naka. Ojo ngelemaken ing sira apa al-ghururu bujuk. Apa al-ghururu bujuk bima kelawan perkara atau kakang paring ing sira sapa Allah Gusti Allah. Ala nisyani ubudiyatika ing atase lali ibadah sira, utawa ala nisyani ubudiyatika ing atase lali sifat dadi kawula sira, limaulaka marang bendoro sira, wa annaka lan temen setuhune sira iku wahidun siji bin makhluqatihi saking pira-pira makhluke maulaka. La fadla ora ana kautamaan iku maujud laka kedue sira ala ahadin ing ngatasé wong suwiji minhum kang tetep saking makhlukat indallahi ing dalem mungguhe Allah illa bitaqwa angin kelawan takwa. Ya ayyuhan nasu he eling-eling menungso, inna temen setuhune ingsun iku khalaqnaku ndadekaken sapa ingsun ing sira kabeh min dzakarin saking wong lanang wa untalan wadon. Wa ja'alnakum lan ndadekaken sapa ingsun ing sira syu'uban ingkang bangsa-bangsa wa qabailah lan qabilah pira-pira qabilah dita'arafu supaya kenal sapa sira kabeh. Inna akramakum temen setuhune luwih mulya-mulyane sira kabeh indallahi ing dalem mungguhe Allah iku atqakum luwih takwane sira kabeh. Innallaha temen setuhune Allah iku alimun zat kang ngudaneni khabirun tur zat kang maha waspada.
Dan yang terakhir, ya bunayya la yahmilannakal ghurur bima a'taqallahu ala nisyani ubudiyatika limaulaka. Anakku, jangan sampai nikmat yang telah Allah anugerahkan, Allah berikan kepadamu, membuat lupa, membuat lalai dari ketaatan terhadapnya, membuat lalai sifat penghambaan kepada Tuhanmu. Maka ketika kita diberikan suatu kenikmatan, jangan sampai kita lupa kita adalah hamba Allah. Jangan sampai kita lupa bahwa kita ini harus tetap taat kepada Allah. Banyak orang ketika dalam kondisi belum bergelimang materi, begitu taat kepada Allah, hebatnya bukan main. Ibadah apapun dilaksanakan, sholat 5 waktu berjamaah, puasa apapun dilakukan. Tapi banyak orang terlena ketika bergelimang materi, semuanya ini hilang. Yang asalnya ahli ibadah, yang asalnya ahli berjamaah, menjadi tidak ahli berjamaah. Kita tahu bagaimana kisah seorang sahabat meminta menjadi orang yang kaya. Yang ketika sholat berjamaah, pakaiannya bergantian dengan istrinya. Karena sangat miskinnya. Minta terus kepada Rasulullah. Rasulullah hanya tersenyum. Kemudian ketemu lagi dengan Rasulullah. Ketika itu kok kenapa ketika setelah sholat langsung pulang? Ditanya karena pakaiannya yang suci hanya satu, sehingga harus bergantian dengan istrinya. Kemudian minta kepada Rasulullah, makanya Rasulullah doakan aku menjadi orang yang kaya. Sehingga ketika aku menjadi orang yang kaya, aku akan menjadi tenang ketika beribadah. Tidak memikirkan materi karena sudah bergelimang materi. Tidak langsung dituruti oleh Rasulullah, ketemu lagi dengan Rasulullah, memaksakan diri menjadi orang yang kaya. Singkat cerita, kita tahu semuanya. Diberi kambing oleh Rasulullah, kemudian digembala menjadi banyak, tambah banyak, sehingga sampai di kampungnya ini kambingnya tidak cukup areanya, kemudian keluar dari kampung, sampai pada akhirnya ke puncak gunung, akhirnya tidak pernah beribadah sama sekali. Itu gambaran bahwasanya mayoritas orang ketika masih dalam kondisi miskin, beraktif semangat, istiqomah beribadah. Tapi kadangkala ketika sudah kaya, semuanya ditinggalkannya. Maka jangan sampai kita lalai. Wa innaka wahidun min makhluqati la fadlalaka ala ahadim minhum indallahi illa bittaqwa. Tidak ada nilai lebih bagimu atas yang lain menurut Allah selain ketakwaan. Maka ketakwaan inilah menjadi tolak ukur orang itu adalah termasuk orang istimewa ataukah tidak. Bukan karena kekayaannya, bukan karena kecerdasannya, bukan karena jabatannya, tapi tolak ukur penilaian seseorang adalah orang yang istimewa adalah diukur dari ketakwaannya. Sebagaimana dikutip di dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal. Kesimpulan di dalam firman Allah ini adalah menguatkan apa yang dikatakan di dalam kitab Wasaya, bahwa orang yang istimewa, orang yang paling istimewa di hadapan Allah bukan karena kekayaannya, bukan karena ketampanannya, bukan karena kegagahannya, bukan karena jabatannya,
bukan karena keterkenalannya, tapi ternyata orang yang istimewa di hadapan Allah adalah ketakwaannya. Seberapa takwa dia kepada Allah, maka itulah orang yang istimewa. Tambah takwa, tambah istimewa. Tambah takwa, tambah istimewa. Bertambah ketakwaannya kepada Allah, maka bertambah istimewa ya orang tersebut. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita termasuk kategori orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan salah satu contoh gambaran kita selalu taat kepada Allah, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha semaksimal mungkin menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah, sehingga mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang ketakwaannya menjadi ketakwaan yang sempurna, dan pada akhirnya di penghujung umur kita menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan ilmu-ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.